Penguasa Kuil Surgawi, Bab 491. Di ruang konferensi, Qin Wu menyebarkan peta dunia Departemen Perang. Banyak ahli tingkat raja di ruang konferensi melihatnya dengan saksama. Sekarang dunia Departemen Perang berada dalam kekacauan, Tianxia harus memikirkan dengan hati-hati kemana harus pergi. Xiao Tianx juga sangat khawatir. Dia bertemu Xiao Su 3 jam yang lalu, dan Xiao Tianx tahu lebih banyak tentang beberapa hal daripada siapapun yang hadir. Dian yang dia lihat tepat di bawah domain Kaisar Sejati pertama bukanlah ada Kaisar Kegelapan biasa di puncak Raja Manusia, dan ada Kaisar Kegelapan di antara kekuatan gelap yang lebih kuat dari Xiao Su. Puncak Raja Manusia dibagi menjadi 5 tingkatan dan 5 tahap. Ketika puncak Raja Manusia mengembun menjadi bayangan matahari berukuran 10 kaki, itu dianggap sebagai puncak tahap pertama, dan sekarang Xiao Tianx bahkan belum mencapai tingkat paling dasar dari puncak Raja Manusia. Tidak. Sebenarnya aku masih memiliki kartu truf, dan kartu truf yang untuk sementara dapat meledak dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Mata Xiao Tianx bersinar terang. Kartu truf ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan Xiao Tianx sebelumnya. 3.000 tentara kuil Tianshan memiliki strategi serangan gabungan yang dapat menyatukan seluruh kekuatan prajurit dan memberkati satu orang. Tianyi dan Heidi pernah menggunakan ini sebelumnya. Sebagai penguasa kuil surgawi generasi kedua, Xiao Tianx secara alami akan melakukan hal yang sama. Tianyi saat ini memimpin sekelompok tentara dari kuil surga untuk melawan binatang Dao di domain Kaisar Sejati. Setelah kemenangan atas domain Kaisar Sejati, Xiao Tianx percaya bahwa di antara para prajurit kuil surga, bahkan yang terendah seseorang akan mampu mencapai puncak tingkat Kaisar. Pada saat itu, jika semua pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil 3.000 surgawi diberikan kepadanya, Xiao Tianx percaya bahwa kekuatannya pada awalnya pasti akan mencapai puncak Raja Manusia. Dan ketika suatu hari, ke-3.000 prajurit di kuil Tianshan mencapai tingkat Kaisar, dengan restu dari 3.000 prajurit itu, kekuatan tempur Xiao Tianx mungkin mencapai tahap kedua dari puncak Raja Manusia. Ini adalah kartu truf yang belum pernah digunakan Xiao Tianx. Selain kartu truf ini, langkah Xiao Tianx selanjutnya adalah bersiap untuk dipromosikan menjadi Raja Manusia. Jalan Kaisar sejatinya terlalu kuat, dan itu pasti akan menjadi rintangan besar baginya untuk maju selama dia berhasil maju menjadi Raja Manusia, dia akan memenangkan pertempuran. Kekuatannya akan mencapai puncak Raja Manusia dalam sekejap. Benar saja, tepat ketika Xiao Tianx memikirkannya, Qin Wu tiba-tiba bertanya pada Xiao Tianx, "Tianx, kamu telah dipromosikan menjadi Raja Manusia, menurutmu seberapa jauh kamu masih berada?" Setelah Qin Wu selesai berbicara, semua orang segera melihat ke arah Xiao Tianx. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Xiao Tianx, yang paling kuat di antara mereka, belum menjadi Raja Manusia. Hanya puncak Kaisar sejati yang sebanding dengan puncak Raja Manusia di tahap selanjutnya. Setelah Xiao Tianx berhasil maju menjadi Raja Manusia, seberapa menakutkan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Jika Xiao Tianx dipromosikan menjadi Raja Manusia, maka mereka akan lebih percaya diri terhadap bencana yang akan datang dari dinasti kekaisaran. Bagaimanapun, Xiao Tianx selalu membuat orang merasa tak terkalahkan. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya, Xiao Tianx berhasil mengatasinya, dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin kuat saat dia bertarung, meningkat dengan sangat cepat. Di tengah ekspektasi semua orang, Xiao Tianx berpikir sejenak dan berkata, "Saya merasa masih banyak yang harus diinginkan. Energi dan Taoyun yang saya perlukan untuk maju ke Raja Manusia mungkin puluhan kali lipat dari orang kuat biasa. Dan bahkan jika aku menabung hingga ketika aku maju ke Raja Manusia, aku khawatir bencana akan datang." Xiao Tianx mengerutkan kening saat dia berbicara. Ketika Qin Wu dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Mereka semua merasa bahwa dengan latar belakang Xiao Tianx, akan aneh jika dia bisa dengan mudah menembus level Raja Manusia. Lagi pula, Xiao Tianx sekarang secara samar-samar menduduki peringkat orang nomor 1 di Departemen Perang Tianxia. Jika dia dipromosikan menjadi Raja Manusia, level apa yang akan dia capai? Qin Wu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Nasib promosimu menjadi Raja Manusia akan ditentukan ketika waktunya tiba. Pertama, kamu harus mengumpulkan energi dan fondasi yang cukup untuk promosimu menjadi Raja Manusia." Setelah Qin Wu selesai berbicara, semua orang mengangguk. Hanya Xiao Tianx yang mengerutkan kening dan berkata, "Tetua Agung, saya membutuhkan terlalu banyak energi untuk maju menjadi Raja Manusia. Jika energi ini diberikan kepada orang lain, pihak Tianxia kita mungkin akan memiliki lebih dari selusin Raja Manusia lagi." Liu Ce juga tersenyum pada saat ini dan berkata, "Tianx, hal-hal tidak berjalan seperti itu. Tidak peduli berapa banyak Raja Manusia biasa yang ada, tidak ada gunanya menghadapi beberapa atau lebih dari selusin Raja Manusia puncak. Ada satu di Departemen Perang Singa. Raja Manusia berada di puncak, dan menurutku 5 dinasti akan maju ke dinasti kekaisaran, jadi pihak Tianxia kita juga harus memiliki Raja Manusia sejati dengan kekuatan puncak." Zudi juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ya, Tianx, ada lebih banyak manusia ahli tingkat raja di Tianxia sekarang, yang cukup untuk waktu yang singkat. Mulai sekarang, semua orang akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Jika Anda kurang,
katakan saja padaku. Xiao Tians tidak berbicara lagi, tapi mengangguk. Dia juga mengerti apa yang dimaksud Qin Wu dan yang lainnya. Namun kini banyak orang kuat yang relatif terpencar-pencar. Xiao Tians tidak berbicara lagi, Qin Wu terus menundukkan kepalanya dan menunjuk ke peta dunia Departemen Perang di atas meja dan berkata, semuanya, 5 dinasti sedang mundur sekarang. Situasi di benua barat sangat berbahaya. Titik. 3 Kaisar Kenian, beberapa sisa-sisa dinasti kekaisaran sedang mengamuk. Tians, bagaimana menurutmu? Haruskah kita membela atau mengambil inisiatif untuk membunuhnya? Setelah Qin Wu selesai berbicara, dia menatap Xiao Tians dan bertanya. Xiao Tians berpikir sejenak dan melihat ke lebih dari 20 manusia ahli tingkat raja di ruang konferensi, dan berkata dengan suara yang dalam, bunuh mereka, dinasti kekaisaran Chanian di benua barat. Meskipun mereka telah bersatu untuk dalam waktu singkat, mereka juga merupakan beberapa domain kaisar sejati. Berkumpul bersama, kita dapat mencapai hasil yang luar biasa secara mengejutkan. Bagaimanapun, sisa-sisa dinasti kekaisaran itu adalah yang terkuat dengan energi terbaik. Tidak ada yang terkejut dengan maksud Xiao Tians. Bagaimanapun, menilai dari perilaku Xiao Tians di masa lalu, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menunggu sisa-sisa kekaisaran di benua barat datang dan membunuh mereka. Lagi pula, saat masih di level kaisar, Xiao Tians berani pergi ke markas besar Departemen Perang Singa. Mendengar ini, Yang Xia adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum. Sekte Liang setuju bahwa kami memiliki begitu banyak raja manusia yang masih hidup dan 3 raja manusia puncak di tahap akhir. Kami akan merekrut 100 raja manusia setengah langkah dan manusia puncak raja dari semua sisi. Bahkan jika kita berhadapan dengan Kaisar Chanian dari benua barat, kita mungkin tidak akan kalah. Mo Qian dari Akademi Seji juga mengangguk dan berkata, oke, Akademi Seji, Akademi Mo bisa merekrut 30 orang kuat. Saya juga setuju dengan pendapat Xiao Zun. Kita tidak bisa secara pasif menunggu pihak lain datang ke benua timur. Pada akhirnya, jadi kita bisa menempatkan medan perang di luar Tianxia. Setuju, setuju. Tidak ada yang perlu diragu-ragukan, bunuh saja dia. Segera, semangat juang orang kuat tingkat raja di ruang konferensi mulai mendidih. Hanya dalam setengah hari, mereka menenangkan 9 domain Kaisar Dao sejati di domain Tianxia. Meskipun ada lebih banyak domain Kaisar Dao sejati di benua barat, tidak masalah, bagaimanapun juga, pihak Tianxia sekarang lebih kuat. Melihat semua orang setuju, Qin Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke. Kalau begitu, semua orang akan memberi perintah kepada semua pihak dan memobilisasi orang-orang kuat untuk berkumpul di sini. Dalam 1 jam, kita akan memasuki benua barat. Ambil sumber daya. Petik 2. Meski secara umum, kekuatan keseluruhan orang-orang kuat Tianxia di sini tidak sebaik kekuatan kolektif sisa-sisa dinasti kekaisaran di benua barat. Namun pihak Tianxia bersatu, dan mereka secara tak terduga diserang dan dibunuh ribuan mil jauhnya. Meskipun terdapat banyak sisa-sisa dinasti kekaisaran di benua barat, ketika orang-orang kuat dari 5 dinasti mundur dan hampir separuh wilayah jatuh, ratusan sisa dinasti kekaisaran di benua barat pasti tidak akan mampu bertahan. Titik. Semuanya akan bersatu. Bagaimanapun, mereka juga akan memburu dan melahap orang-orang kuat yang masih hidup di benua barat. Dan karena ratusan sisa-sisa dinasti kaisar tidak dikumpulkan, bahkan jika setengah dari sisa-sisa dinasti kaisar masih tertinggal di markas mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan mendadak dari pihak Tianxia. Faktanya, seperti yang diharapkan oleh orang-orang kuat di pihak Tianxia, pada saat ini di benua barat dunia, orang-orang kuat dari 5 dinasti terus-menerus mundur ke arah timur. Ratusan sisa dinasti kekaisaran di benua barat juga mulai bubar. Sepertiga dari Imperial Chanian tetap berada di garis pertahanan perbatasan barat dari 5 dinasti. Sepertiga dari Imperial Chanian tidak bisa lagi menahan suasana hati mereka dan mulai berpindah-pindah di wilayah pendudukan di benua barat, bunuh dan telan orang-orang kuat di dunia ini yang belum mundur, atau yang tidak punya waktu untuk mundur. Pada akhirnya, di Cao Chanian, yang tertinggal di markas besar Departemen Perang Ular Perak, baru berusia awal 200-an. Tentu saja, Kaisar Chanian dari Di Cao, yang terakhir dari 3 raja manusia utama, tidak bergerak dalam hal ini momen. Di ruang konferensi Qin Wu dan lainnya, ketika pesan intelijen dari benua barat terus dikirim, berbagai kekuatan di ruang konferensi juga mulai melakukan mobilisasi rahasia. 10 menit kemudian, di domain Kaisar Dao sejati yang diserang oleh orang-orang kuat dari kuil Tianshan, Tianyi diam-diam meninggalkan domain Kaisar Dao sejati dengan 50 penjaga kekaisaran yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat alam Master Dao dan bergegas ke titik berkumpul. Pada saat yang sama, di pihak Sekte Liang, ada juga 20 ahli yang berada di puncak alam biologis mereka dan berada di tingkat Raja Manusia setengah langkah. Mereka meninggalkan alam Kaisar sejati yang dijaga oleh Sekte Liang dan bergegas menuju ini samping. Alam Kaisar sejati di sisi lain Akademi Seji telah sepenuhnya ditenangkan, dan 30 orang kuat dari Akademi Mo diam-diam bergegas ke sini. Sedangkan untuk Departemen Perang Tianxia, jumlah orang kuat di Departemen Perang jauh lebih kecil, dan mereka harus memimpin pasukan dalam jumlah besar untuk terus berperang, jadi kali ini tidak ada pemindahan. Di luar ruang konferensi raja semua orang terdapat bandara rahasia. Di bawah kegelapan yang luas saat ini, beberapa pesawat tempur siluman tercanggih dan tercepat di dunia telah berada di tempatnya.
1 jam kemudian, pada tengah malam di pihak Tianxia, sebuah tim yang terdiri lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik terkemuka yang dimobilisasi dari 3 arah akhirnya tiba. Segera, 23 Raja Manusia yang masih hidup dan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik teratas naik ke pesawat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah naungan malam, beberapa pesawat tempur canggih tiba-tiba lepas landas ke langit, dan kemudian terbang menuju benua barat dengan sangat cepat dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Bab 492. Xiao Tians dan Raja Manusia lainnya dari Departemen Perang Tianxia berada di pesawat tempur. Pertemuan pertempuran 23 Raja Manusia yang masih hidup masih berlangsung. Hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan Guru Tao, dan mereka menyerbu benua barat ribuan mil jauhnya. Kemurahan hati semacam ini mungkin yang pertama kali di dunia ini. Tentu saja, hal ini juga bergantung pada teknologi modern dan canggih, yang dapat dengan cepat mengantarkan orang-orang kuat ini dalam jarak jauh. Pada zaman dahulu, tidak ada kasus seperti itu. Di bandara, Mo Qian berkata dengan tatapan samar di matanya, semuanya, terus terang saja, ini adalah serangan gabungan oleh orang-orang kuat dari seluruh dunia. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Setelah Mo Qian selesai berbicara, matanya bersinar, dan dia melihat kekuatan tempur tahap akhir dari 3 Raja Manusia, Xiao Tians, Yang Xia, dan Qin Wu. Ketiganya bisa berperan sebagai komandan. Apalagi operasi ini harus memiliki komandan yang bisa memberi perintah dan larangan. Setelah Mo Qian selesai berbicara, Yang Xia menyipitkan matanya, melihat peta dunia di antara orang-orang, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan memperjuangkan hak untuk memerintah. Bagaimanapun, saya hanya diam di Tianxia wilayah pada tahun-tahun ini, dan jumlah pertempurannya sangat sedikit. Jadi hak untuk memerintah mari kita serahkan pada Penatua Qin atau Xiao Zun. Setelah Yang Xia selesai berbicara, dia menatap Qin Wu dan Xiao Tians dan berkata, kalian berdua, kalian telah bertarung jauh-jauh di sini. Perintah operasi ini diputuskan oleh kalian berdua. Berhenti berbicara, artinya jelas. Mata semua orang segera tertuju pada Qin Wu dan Xiao Tians. Xiao Tians sedikit mengernyit. Tepat ketika dia hendak berbicara dengan Qin Wu memimpin dan berkata, Tians, kamu bertanggung jawab atas operasi ini, dan kamu adalah komandan yang paling cocok. Kami orang tua di Departemen Perang tidak punya syarat untuk bekerja sama denganmu. Xiao Tians ingin menolak, tetapi Liu Ce melanjutkan, haha, Tians, jangan menolak. Sekarang orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat dapat berkumpul bersama hari ini. Anda sebenarnya adalah kontributor terbesar di sini, dan Anda telah berada di sini sepanjang waktu. Tahun-tahun ini, dia memiliki lebih banyak pengalaman bertempur daripada kita, jadi jangan menolak. Lagi pula, operasi ini juga untuk membantumu mengumpulkan pengetahuan. Kamu hampir mengandalkan dirimu sendiri selama ini. Tians, jangan lupa, ada kami di belakangmu. Liu Ce melihatnya dalam-dalam padanya dengan mata tegas. Saya tidak punya masalah dengan Xiao Zun sebagai komandan. Bawahan Sekte Liang mematuhi perintah dan semua akan mematuhi perintah Xiao Zun mulai sekarang. Jika ada yang tidak patuh, potong kepalanya. Yang Xia berkata langsung. Setelah Yang Xia selesai berbicara, dia memandang Akademi Seji dengan mata samar, saudara Mo Qian, Xiao Zun akan menjadi komandan operasi ini. Apakah Anda punya pendapat dari Akademi? Mendengar ini, Mo Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Zun, semua orang bersatu sekarang, semua untuk mengatasi bencana besar dinasti kekaisaran di Tianxia. Sejujurnya, kamu, sungguh tidak perlu terlalu defensif. Dekan lama kami masih punya beberapa rencana, tapi saya berjanji, itu semua demi kebaikan Tianxia. Siapa yang tahu apa itu sampai akhir? Yang Xia berkata sambil tersenyum tipis dan mengabaikan Mo Qian dan yang lainnya. Dia selalu memiliki perlawanan terhadap Akademi Seji di dalam hatinya. Kalau bukan karena hal lain, hanya karena hingga saat ini Akademi Seji masih diselimuti tabir misterius, dan belum jelas apakah Akademi Seji punya rencana lain. Melihat sikap Yang Xia, Mo Qian hanya bisa tersenyum pahit lagi. Setelah Akademi Seji juga menyatakan pendiriannya, mata semua ahli tingkat raja di kabin kembali terfokus pada Xiao Tians. Menunggu Xiao Tians berbicara, melihat ini, Xiao Tians hanya bisa mengangguk sebagai jawaban, menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, terima kasih atas kepercayaan semua orang, saya akan menjadi komandan operasi ini. Setelah Xiao Tians mengucapkan kata sopan, wajahnya berubah menjadi sangat serius. Dia melihat sekeliling dengan mata pisau dinginnya dan berkata dengan sangat serius, kalau begitu saya akan mulai dengan kata-kata jelek. Setiap orang harus mematuhi perintah dan larangan, dan itu yang tidak menaati perintah dan tidak menaati perintah, jangan salahkan saya karena berbalik melawan orang lain. Satu-satunya permintaan saya adalah agar semua orang bekerja sama. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya kekuatan utama dari 4 partai bergabung untuk operasi gabungan. Saya harap semua orang, tidak satupun dari mereka yang hilang. Apakah kamu memahami? Tidak, Yang Xia dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan menundukkan kepala mereka kepada Xiao Tians. Pesawat tempur terus melaju ke arah barat.
Di dalam kabin, setelah mengkonfirmasi komandan operasi ini, semua orang kembali mendiskusikan rencana tempur yang lebih spesifik seiring dengan formasi serangan, saluran yang sama dari segala arah mulai bergerak ke arah mereka berita terkini di benua barat. 1 jam kemudian, pesawat tempur Xiao Tians dan yang lainnya terbang di atas benua barat, sepenuhnya jauh dari tanah Tianxia. Di Bandara Internasional Xiajing, Henry dari Departemen Perang Singa akhirnya bergegas. Kemudian Henry melintas dan bergegas ke markas perang Xiajing dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir segera setelah Henry menunjukkan sosoknya dan terbang menuju markas perang Tianxia Xiajing, Tang Yun dan Kong Chang langsung melayang ke langit di atas markas perang. Keduanya mengerutkan kening. Situasi dunia saat ini selalu berubah, dan perubahan drastis terjadi setiap saat. Kita harus berhati-hati dan berhati-hati. Dan sekarang, hampir semua kekuatan tertinggi Tianxia telah pergi. Saat ini, Henry, Raja Manusia Puncak, satu-satunya Raja Manusia Puncak di dunia, telah datang. Setelah beberapa napas, sosok Henry tiba-tiba muncul di langit di luar gerbang markas besar Departemen Perang. Namun saat Henry ingin mendekat, dia dicegat oleh Tang Yun dan Kong Chang. Di belakang mereka adalah letak takdir nasional Tianxia. 2 bulan lalu, takdir nasional Tianxia telah dipindahkan ke markas besar Departemen Perang. Meskipun Tang Yun dan Kong Chang sama-sama menyimpulkan bahwa Henry tidak berani main-main sekarang, dia datang ke Tianxia untuk meminta maaf dan meminta bantuan. Namun keduanya masih belum berani mengambil risiko. Jika Henry mengambil tindakan yang bertentangan dengan nasib nasional Tianxia, dia akan mendapat masalah. Apakah ini pendeta Henry? Tang Yun bertanya pada Henry dengan nada serius. Meskipun Kong Chang tidak berbicara, dia berdiri di samping Tang Yun dengan aura terkendali saat ini. Mesin Qi mengunci Henry dengan erat. Merasakan sikap Tang Yun dan Kong Chang, Henry merasa getir. Sambil menghela nafas, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Tang Yun dan Kong Chang. Tang Zun, Kong Zun, mohon bersikap sopan. Apa yang dilakukan Departemen Perang Singa terhadap Tianxia sebelumnya? Maafkan aku, tidak perlu menyesal, perselisihan Departemen Perang adalah hal yang normal. Apa yang Anda ingin Tuan Henry lakukan ketika Anda datang ke sini kali ini? Tang Yun terus bertanya dengan nada dingin di nadanya. Malam ini Tang Yun bertemu Xiao Su. Bos ini, yang juga merupakan putri dinasti kekaisaran, sedang dalam suasana hati yang sangat tidak nyaman. Tang Yun sama sekali tidak menyukai orang di depannya, Raja Singa Dingfeng. Bagaimanapun, Departemen Perang Singa mengirim orang untuk memburu putranya Xiao Tians, tidak hanya sekali atau 2 kali. Sudut mulut Kong Chang bergerak-gerak tanpa bekas, dan dia menatap Henry di depannya dengan rasa kasihan. Departemen Perang Anda telah mengirim orang untuk mengejar putra si pembunuh beberapa kali, dan sekarang Anda di sini untuk meminta bantuan. Ini sungguh menarik. Namun, Tang Yun, bosnya, sedang dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia hari ini, dan Kong Chang tidak berani memprovokasi Tang Yun saat ini. Tang Yun tidak cocok dengan Henry, dan hal yang sama juga berlaku pada Kong Chang. Faktanya, Kong Chang sekarang merasa sedikit terjerat dan gelisah. Sial, Tang Yun adalah orang yang kejam. Dia membuat suaminya menjadi malapetaka bagi 3 generasi dinasti Tianxia Kaisar. Dan ada kaisar kegelapan di puncak kedudukan Raja Manusia. Apalagi yang harus dilakukan? Keluarga ini tidak boleh tersinggung. Kong Chang menghela nafas panjang di dalam hatinya. Sangat tidak berdaya. Dia merasa perhitungannya pasti tidak sebaik perhitungan Tang Yun. Ekspresi wajah Henry membeku, dan dia berkata kepada Tang Yun dengan malu, "Baiklah, Tang Zun itu, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Dan aku datang ke Tianxia kali ini juga untuk meminta bantuan." Tang Yun masih berkata dengan wajah dingin, "Saya tahu tujuan Anda, tetapi sekarang 9 alam kaisar sejati Tianxia kami terbuka pada saat yang sama, kami tidak akan dapat mendukung Anda dalam waktu singkat. Dan Anda adalah maaf atas apa yang terjadi saat itu. Lupakan saja." Henry berkata dengan lebih canggung, "Kalau begitu. Baiklah, Tang Zun, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu dulunya adalah perselisihan Departemen Perang, dan itu bukan apa-apa?" Tang Yun mengangguk, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat, dan berkata, "Pertempuran antara Singa dan Tianxia di medan perang di luar wilayah bisa dibatalkan. Tapi bagaimana Anda, orang kuat dari Departemen Perang Singa, bisa berburu turun anakku?" Henry membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian dia teringat bahwa wanita di depannya adalah ibu dari penguasa kuil surgawi. Seorang wanita menakutkan yang hampir membunuh Long Er di luar domain kaisar sejati pertama beberapa hari yang lalu. Dan putranya adalah penguasa kuil surgawi yang terkenal di dunia. Otot-otot di wajah Henry bergerak-gerak hebat. Setelah sekian lama, Henry berkata dengan tidak wajar, "Kami akan memberikan kompensasi untuk itu, kami akan memberikan kompensasi." Tang Yun kemudian mendengus dingin dan berkata, "Oke, jika Anda ingin Tianxia membantu Anda mengirim pasukan, Anda dapat memiliki 100.000 salinan berbagai materi untuk Chaoge Industrial Armor. Sekarang setelah kita memilikinya bersama, Tianxia dapat mengirim pasukan." "Saya bilang begitu." Petik 2. Setelah Tang Yun selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Kong Chang di sampingnya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Din Kong?" Kong Chang tersenyum dan berkata, "Ya, saya setuju.
Apapun yang Anda katakan, Tang Zun, apapun itu. Tang Yun mengangguk tanpa ekspresi di wajahnya dan terus menatap Henry dan berkata, putraku adalah penguasa kuil Tianxia. Qin Wu dan yang lainnya dari Departemen Perang Tianxia juga akan mengakui janjiku. Jadi sekarang, apa yang kamu lakukan mengatakan? Henry tersenyum pahit, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba memandang Tang Yun dengan tatapan serius dan berkata, oke, Tang Zun menginginkan 100.000 bahan baju besi. Tidak, saya akan membuat keputusan untuk segera memulai semua bahan di Departemen Perang Singa yang dapat membangun dinasti. Saya akan mengirimkan semua bahan untuk baju besi industri Song ke industri Chaoge dalam waktu 3 hari. Hah, Tang Yun melihat Henry menyetujuinya dengan gembira dan memberinya lebih banyak hal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Henry dengan bingung dan bertanya, mengapa kamu begitu setuju? Henry tersenyum dengan ekspresi yang rumit dan berkata, bukan apa-apa. Bencana kekaisaran dari Departemen Perang Singa terlalu kuat. Saya merasa kita mungkin tidak dapat menahannya. Di masa depan, Departemen Perang Singa, daripada diduduki oleh kekuatan gelap, lebih baik menggunakan sumber dayanya ke kuil surga. Haha, ada sedikit keputusasaan dalam kata-kata Henry. Tidak ada yang lain, setengah dari prajurit tingkat Raja Manusia saat ini di Departemen Perang Singa telah terbunuh dalam pertempuran itu dalam pertempuran. Tapi masih ada yang lebih dari Kaisar Kegelapan, dan Henry merasa Departemen Perang Singa tidak punya banyak harapan. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Kumpulkan semua kekuatan yang ada dan bertarung sampai mati. Kata-kata Henry membuat Tang Yun dan Kong Chang tegang. Setelah Tang Yun memandang Henry beberapa saat, dia berkata dengan nada setuju, kamu cukup berani. Oke. Mari kita bahas secara detail setelah Tians dan yang lainnya kembali. Setelah Tang Yun selesai berbicara, Henry tanpa sadar bertanya, Tang Yun berarti Tuan Istana Xiao tidak ada di Xiajing. Bagaimana dengan Penatua Qin Wu? Kali ini Tang Yun tidak berbicara, tetapi Kong Chang berbicara, 9 domain Kaisar Sejati Dao telah dibuka di domain Tianxia, dan mereka sedang bertarung. Henry tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Pantas saja Tang Yun dan Kong Chang tidak ingin dia masuk. Itu normal jika dia memikirkannya. Sekarang semua domain Kaisar Sejati di dunia Departemen Perang tiba-tiba terbuka. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia juga harus menekan mereka. Namun saat Henry hendak mengangguk dan berbicara, hatinya tiba-tiba bergetar. Sebab, saat ini, dia memikirkan hal yang sangat mengerikan. Itu adalah benua barat di dunia. Ada 5 dinasti dengan 9 raja yang masih hidup. Menghadapi alam Kaisar Sejati yang telah dibuka oleh lebih dari 10 raja satu demi satu, sebagian besar wilayahnya telah hilang, dia sudah mulai dikalahkan. Tetapi, namun Henry tidak pernah menerima kabar tentang kekacauan di pihak Tianxia, dan baru saja Kong Chang mengatakan bahwa pihak Tianxia juga telah membuka 9 alam Kaisar Sejati. Tidak ada kekacauan besar di Tianxia di 9 domain Kaisar Sejati, dan Imperial Chanian serta binatang Dao teratas di 9 domain Kaisar Sejati tidak datang ke dunia saat ini. Jadi apa artinya ini? Mewakili 9 alam Kaisar Dao Sejati yang dibuka pada saat yang sama di wilayah Tianxia, mereka telah ditekan oleh orang-orang kuat di wilayah Tianxia. Terlebih lagi, Tang Yun dan Kong Chang, 2 makhluk terkuat di Tianxia, sebenarnya tidak pergi. Memikirkan hal ini, hati Henry bergetar. Latar belakang Tianxia bahkan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Yang tidak diketahui Henry adalah 3 jam yang lalu, 2 kaisar kegelapan di puncak Raja Manusia muncul di sisi Xiajing. Bagaimanapun, Henry datang ke Tianxia kali ini untuk meminta bantuan, jadi semakin kuat latar belakang Tianxia, semakin baik. Itu berarti ketika Xie dari Departemen Perang Singa memimpin pasukan kekuatan gelap untuk bertempur lagi di masa depan, Tianxia dapat lebih membantu mereka. Memikirkan hal ini, Henry mengangkat tangannya ke arah Tang Yun dan Kong Chang dan berkata, maaf, karena Hall Master Xiao dan Elder Qin tidak ada di sini, maka saya akan pergi ke tepi Xiajing, mencari hotel, dan menunggu mereka kembali. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Karena dia adalah raja segala raja di sini, Tang Yun dan Kong Chang harus waspada terhadapnya. Tetapi ketika Tang Yun melihat punggung Henry yang kesepian dan sunyi, dia tiba-tiba merasa sedikit tak tertahankan. Bagaimanapun, ini adalah orang kuat di puncak Raja Manusia. Raja Manusia puncak yang bisa memerintah seumur hidup, sekarang hidup seperti itu ini. Orang seperti itu terhormat. Jadi Tang Yun memanggil Henry, tunggu sebentar. Hah, Tang Zun, ada apa? Henry berbalik dan bertanya pada Tang Yun dengan bingung. Tang Yun mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang sangat buruk, jangan menunggu mereka di sini lagi. Pergi ke benua barat, kesengsaraan kekaisaran di Departemen Perang Singa Anda akan sangat kuat. Pergi ke sana dan bunuh lebih banyak. Daobis sedang mencoba untuk mendapatkan beberapa raja manusia lagi di domain tersebut, tetapi apa yang baru saja Anda janjikan harus segera dilaksanakan. Henry tanpa sadar bertanya, benua barat. Di sana bersama 5 dinasti, Tang Zun, saya datang ke Tianxia untuk bertemu dengan Tuan Istana Xiao dan Penatua Qin, jadi jika saya pergi ke benua barat sekarang. Saat Henry sedang berbicara, dia tiba-tiba menemukan Tang Yun sedang menatapnya dalam-dalam. Sebuah pemikiran luar biasa langsung terlintas di benak Henry, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap,
Henry menemukan sesuatu. Dia mengangguk cepat, mengepalkan tinjunya ke arah Tang Yun, membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tang Zun atas nasihatmu. Jangan khawatir, Tang Zun. Saya akan melaksanakan apa yang saya janjikan sekarang. Aku permisi dulu." Sudah. Boom. Setelah Henry selesai berbicara, pikirannya bergetar, dan dia dengan cepat berbalik dan bergegas menuju bandara Xiajing. Sudah ada gelombang besar di hatinya. Yang dimaksud Tang Yun adalah Xiao Tians, Qin Wu, dan lainnya telah pergi ke benua barat. 9 kerajaan kaisar sejati di wilayah Tianxia telah ditindas. Gila, gila, gila. 5 dinasti di benua barat dipukuli dengan sangat keras oleh binatang Canian dan Tao dari beberapa kaisar di domain kaisar sejati Dao. Di pihak Tianxia, 9 domain kaisar Dao sejati telah ditekan, dan dengan sangat cepat jelas, Xiao Tians, Qin Wu dan yang lainnya tidak hanya puas dengan alam kaisar sejati Tianxia. Mereka masih ingin pergi ke benua barat untuk merebut sumber daya. Di mata orang lain, sisa-sisa dinasti kekaisaran yang menakutkan itu, tetapi di mata orang-orang kuat Tianxia, itu adalah sumber daya budidaya teratas. Setelah Henry pergi, Kong Chang mengerutkan kening dan bertanya pada Tang Yun dengan bingung, "Tang Zun, mengapa kamu memberitahunya tentang Qin Wu dan yang lainnya?" Tang Yun terdiam beberapa saat dan memandang Kong Chang dan berkata, "Situasinya telah berubah. Semakin lama Departemen Perang Singa bertahan, semakin baik bagi kita. Din Kong, sekarang tidak ada lagi dendam di antara mereka semua Departemen Perang di dunia ini." Kong Chang mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Ya." Tang Yun menatap hantu naga emas di atas alun-alun Departemen Perang, melihat hantu takdir nasional yang telah sepenuhnya mencapai batas dinasti, dan berkata, "Din Kong, menurutmu berapa lama Tianxia bisa menekan nasib nasional?" Kong Chang mengerutkan kening dan berkata, "Aku bisa mengetahuinya sebelumnya, tapi dengan kecepatan Tuan Istana Xiao, aku khawatir ini tidak akan lebih dari beberapa bulan." Setelah Kong Chang selesai berbicara, dia berhenti dan melanjutkan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Yu itu sangat kuat, jelas bukan raja manusia biasa di puncak." Tang Yun mengangguk, "Ya, saya tahu." Setelah itu, Tang Yun dan Kong Chang berhenti berbicara. Bagaimanapun, suaminya masih berada di antara kekuatan gelap. Pada akhirnya, peran apa yang bisa dimainkan Xiao Su dalam bencana 3 generasi Kaisar Tianxia. Kong Chang berhenti berbicara, dan Tang Yun merasa sangat rumit. Putra dan suaminya diatur dan dibimbing olehnya untuk memulai jalan ini. Bersambung.